mulai daripada ayat 12 sampai ayat yang ke-28. Baik, saya tidak membaca semua ayat ini karena saya ingin berfokus kepada ayat 18. Jadi dalam ayat 18 ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Surat ini merupakan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, jadi di dalam ayat ini ataupun dalam bahagian ini ayat 12 hingga 28 itu merupakan nasihat-nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Baik, dalam pasal yang terakhir ini ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Dari ayat 12 hingga ayat yang ke-13, dia meminta supaya mereka menghormati pemimpin ataupun orang yang menjadi pembimbing mereka, itu dalam ayat 12 hingga 13. Dan dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15, di situ dapat nasihat-nasihat supaya mereka dapat menegur orang yang tidak tertib di dalam hidup serta menghibur mereka yang tawar hati, membela orang yang lemah, dan sabar terhadap semua orang, dan selalu hidup dalam damai satu dengan yang lain. Dan berikutnya nasihat dia dalam ayat 16, dia menasihatkan supaya jemaat itu senantiasa bersukacita. Dalam ayat yang ke-17, dia menasihatkan mereka untuk tetap berdoa. Dan ayat yang ke-18 yang akan menjadi penekanan kita, nasihat untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan selanjutnya mulai daripada ayat yang ke-19 sampai ke-22 terdapat beberapa nasihat penting juga. Seperti ayat 19 dibicara tentang janganlah padamkan roh. Ayat 20, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan dalam ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari ayat 23 hingga ayat yang ke-28, di sini Paulus memohon permohonan doa, dan juga ada salam dia, dan yang terakhir itu adalah doa berkat yang dipanjatkan oleh Paulus untuk mengakhiri surat dia kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saya ingin berfokus kepada ayat 18, itu berkenaan dengan satu nasihat Paulus yang sangat penting dan yang selalu ditekankan dia dalam surat-surat dia, yaitu mengucap syukur atau bersyukur dalam segala sesuatu. Melalui ayat ini ada 4 pertanyaan penting daripada ayat 18 ini. Pertama itu adalah apa yang diperintahkan di sini. Yang pertama adalah mengucap syukur, ya. Itu untuk jawaban atau pertanyaan yang pertama. Kedua adalah bagaimana. Dalam konteks ini bagaimana yang saya masukkan di sini dia berkaitan dengan skop daripada ucapan syukur itu. Dikatakan di sini bahwa dalam segala hal, ya, artinya skop dia adalah dalam segala hal. Ketiga, kenapa ataupun apa alasan untuk mengucap syukur? Alasan dia karena itu adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, siapa yang harus mengucap syukur? Dalam bagian yang terakhir di sini, yaitu bagi jemaat yang di Tesalonika. Baik, berdasarkan 4 poin ini kita akan melihat, yang pertama itu apa ataupun apa yang diperintahkan oleh Paulus. Mengucap syukur merupakan satu perintah, diperintahkan dalam firman Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya telah melihat daripada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, istilah mengucap syukur saja terdapat 90 kali di dalam Alkitab. Cukup menarik adalah di mana di dalam perjanjian baru terdapat sebanyak 82 kali. Jadi dari 90 ada 82 di dalam perjanjian baru, dan kebanyakan dia adalah dalam surat Paulus sendiri. Jadi pertanyaan kita adalah apakah artinya mengucap syukur? Istilah mengucap syukur itu berasal daripada bahasa Yunani Eucharistio, yang bermakna suatu ungkapan berterima kasih, ya, ataupun suatu ungkapan sukacita
ataupun juga dia satu ucapan penghargaan terhadap sesuatu yang terjadi ataupun terhadap seseorang. Jadi sekali lagi saya mengulang, ucapan syukur itu berarti satu ungkapan dari hati ya, tentang satu perasaan berterima kasih, satu penghargaan ataupun penghormatan yang diberikan kepada seseorang oleh karena sesuatu yang dia telah lakukan. Nah, jadi oleh sebab yang demikian, pada dasarnya ya apabila seseorang itu bersyukur, ia bermakna bahwa seseorang itu dapat menerima sesuatu keadaan ataupun peristiwa atau perlakuan seseorang dengan penuh kerelaan dan hormat. Jadi biasanya diungkapkan dengan berterima kasih dan juga dengan penghargaan. Ya. Jadi biasanya orang yang merasa menerima satu keadaan ataupun satu situasi itu, dia akan mengungkapkannya dengan berterima kasih dan juga dengan penghargaan. Jadi ini adalah luahan daripada makna daripada ucapan syukur itu. Yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana ini bicara tentang skop daripada ucapan syukur itu. Ya, dalam ayat ini mengatakan bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal, ya, dalam segala hal ataupun dalam segala keadaan. Ini bermakna bahwa kita mengucap syukur dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang menyenangkan. Dan yang kedua, kita juga mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal arti merangkumi sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi lazimnya manusia ataupun umumnya manusia akan mengucap syukur apabila dia memperoleh sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang menyenangkan. Ya. Contohnya seorang pelajar yang berhasil dalam pelajaran dia dan dia dapat nilai yang baik, dia akan bersyukur. Ataupun seseorang yang bekerja, dia berhasil membeli rumah atau membeli harta, dia juga akan bersyukur. Ataupun mungkin juga seorang yang bujang, ya, dia dapat berkahwin dengan pasangan idaman dia dan juga itu dapat melahirkan ucapan syukur. Ataupun dalam satu pertandingan sukan ataupun olahraga, seorang yang juara itu dia akan menjuarai satu pertandingan, dia juga akan mengucap syukur. Jadi banyak sekali hal-hal yang memungkinkan orang mengucap syukur dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang menyenangkan. Dan yang kedua, mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak baik. Nah ini saya rasa ini akan agak aneh ataupun tidak lazim, tidak biasa orang mengucap syukur dalam satu yang tidak baik. Atau dengan pengertian bahwa pada umumnya sangat sulit untuk orang itu mengucap syukur apabila dia dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, dia menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi termasuk dalam hal-hal yang tidak baik. Kita lihat contoh daripada kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Bagaimana dia menghadapi kehidupan, bagaimana dia menghadapi pergumulan hidup yang begitu dahsyat. Ya, singkatnya dia dapat menghadapi segala sesuatu, segala perkara itu dengan ucapan syukur. Di mana harta benda dia yang begitu banyak habis, anak dia yang 10 orang juga habis meninggal, dan juga dia mendapat tekanan daripada istri dia untuk mengutuk Allah dan matilah, kata istrinya dengan dia. Di dalam keadaan yang begitu menekan Ayub, dia secara manusia memang dia sedih. Ya. Dalam akhir pada pasal yang pertama daripada kitab Ayub itu, kita melihat di mana dia berkabung, ya, mencukur kepala dia, dan juga mengoyakkan jubahnya dan duduk di atas debu dan begitu menunjukkan kesedihan. Tetapi Ayub tidak berakhir di situ. Apa yang dia lakukan adalah dia sujud kepada Tuhan dan mengucap syukur dan memuji Allah. Dan dalam hal ini dia memiliki konsep yang jelas. Dia dapat mengucap syukur di dalam segala hal ataupun dalam segala sesuatu yang dia hadapi karena dia tahu bahwa semuanya datang daripada Allah. Dia mengatakan dia datang ke dunia ini telanjang, tidak membawa apa-apa. Dan dia kembali kepada Tuhan juga harusnya seperti itu. Jadi Tuhan yang memberi, kata dia, Tuhan yang mengambil. Jadi terpujilah nama Tuhan. Dalam dia menghadapi istri dia juga, tekanan daripada istri yang menyuruh dia mengutuk Tuhan dan mati, Ayub juga mengatakan,
apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi ini juga prinsip yang sangat sangat penting ya. Mengapa Ayub dapat mengucap syukur dalam segala hal ini adalah oleh karena segala sesuatu itu datang daripada Tuhan, semuanya datang daripada Allah. Dan sekarang Allah mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata dia. Yang kedua, kita lihat prinsip Ayub, dia dapat menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, tapi dia juga dapat menerima sesuatu yang buruk daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima berkat, kita juga harus siap-siap menerima sesuatu yang buruk di sebaliknya. Sehingga kita dapat mengucap syukur, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, melalui firman Tuhan ini, mengucap syukur ini merupakan suatu yang dikehendaki oleh Allah. Apabila kita melihat dalam situasi yang kita hadapi pada hari ini, berita yang kita terima melalui media sosial, melalui internet, jadi pada umumnya berita-berita ini amat mencemaskan kita. Okay? Keadaan sangat mengerikan, menakutkan, bahkan membuat kita menjadi panik. Ya. Jadi kita sudah dikuasai oleh benda ini sehingga ucapan syukur itu susah sekali mau keluar daripada pikiran ataupun dari mulut kita karena kecemasan, kepanikan, sesuatu yang mengerikan itu yang kita terima tiap-tiap hari. Saya dalam grup WhatsApp dan grup yang lain juga. Jadi dalam satu hari ya, banyak sekali berita-berita yang berkaitan dengan coronavirus ini. Jadi disampaikan dengan begitu menegangkan dan berita yang bermacam-macam yang kita terima sehingga kita terlalu panik. Jadi dunia ini penuh dengan kepanikan. Nah, itu di dunia secara umum dan juga begitu pula di kalangan orang Kristen. Banyak viral tentang nubuatan lah ataupun penglihatan dalam masa krisis ini. Ya. Ada yang dengan bangganya klaim dia sudah menubuatkan COVID-19 ini beberapa tahun yang lalu menjadi reality. Klaim dia itu tidak terlalu memiliki asas yang sangat kuat. Ya. Sebenarnya kalau dia mengatakan dia sudah menubuatkan itu, sebenarnya firman Tuhan lebih awal lagi menubuatkan benda ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 11, di mana Tuhan Yesus mengatakan salah satu daripada tanda-tanda yang akan terjadi pada menjelang kedatangan Yesus ataupun menjelang akhir zaman, ya akan terdapat penyakit sampar di mana-mana. Jadi ini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, sudah dikatakan bahwa akan ada satu penyakit sampar ataupun satu penyakit yang wabah yang begitu luar biasa di mana-mana, di mana-mana, di banyak tempat akan ada itu. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dimasukkan itu apa yang terjadi sekarang ini, tapi paling tidak hal ini sudah menggambarkan bahwa memang sudah dikatakan firman Tuhan bahwa akan ada satu penyakit sampar. Artinya apa yang terjadi pada hari ini bukan satu yang mengejutkan kita karena sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Nah, apabila dia sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, bagaimanapun kita berdoa ataupun berpuasa supaya dia tidak terjadi, itu tidak mungkin. Karena Tuhan akan menepati janji dia. Kita boleh berdoa supaya Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita daripada jangkitan ini. Tapi kita tidak boleh berdoa supaya dia tidak terjadi, karena firman Tuhan harus terjadi. Nah, jadi itulah sebabnya banyak orang bernubuatkan benda ini. Jadi menurut saya tak perlu dinubuatkan. Dia bernubuat tak bernubuat pasti akan terjadi, karena memang firman Tuhan sudah menyatakan. Dan kutip ayat sana sini juga ya. Ada yang sangat lucu baru-baru ini mereka mengatakan karantin ataupun lockdown ini terdapat di dalam kisah Nuh ya. Nuh dalam 40 hari dalam kapal mereka kena lockdown. Tidak ada apa-apa sana, mereka hanya berkurung di sana dan mereka hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi lockdown itu mereka lihat daripada kisah Nuh itu dan itu sangat membuat saya merasa sangat lucu. Sedih juga pada masa yang sama. Ada juga yang begitu iman yang berapi-api dan mereka klaim firman Tuhan sana-sini dengan mengatakan bahwa orang percaya tidak akan kena serang dengan virus ini. Tapi kita lihat ternyata ramai juga orang Kristen yang kena, bahkan tidak sedikit yang terkorban. Jadi ini klaim yang tidak berasas. Ya. Dan ada juga seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia mengatakan bahwa
COVID-19 ini akan berakhir pada tengah hari 29 Maret 2020. Ya, dan sekarang kita sudah masuk dalam bulan April, bukan dia berhenti, malah dia makin menjadi. Dan klaim-klaim yang seperti ini, ataupun nubuatan-nubuatan ini nampak palsu sudah. Sehingga akhirnya boleh menjejaskan iman dan juga boleh membuat orang tidak yakin dengan kekristenan. Ya, jadi banyak lagi yang terjadi. Jadi dalam situasi yang seperti ini, saudara, apakah kita mampu untuk mengucap syukur? Apakah kita mampu untuk memuji Tuhan dalam hal yang seperti ini? Dan saya percaya ramai orang yang sudah berdoa dan berpuasa berkenaan dengan krisis ini. Ada yang memohon supaya dia berhenti, ada yang minta dilindungi dan sebagainya. Ya, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Ya, kita tidak dapat meramalkan. Oleh sebab itu, saya merasa terbeban untuk membawa kita dengan firman Tuhan untuk mengucap syukur dalam keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Karena saya belum menerima message untuk membawa kita bersyukur dalam keadaan yang sekarang ini. Tetapi kebanyakan adalah membawa kita panik, tegang, dan sebagainya. Ya, jadi melalui firman Tuhan ini, wajar untuk mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini. Saya juga ada membaca artikel tentang dalam suasana lockdown ataupun MCO ini, jumlah orang yang mencari Tuhan itu semakin meningkat. Ya, dalam krisis seperti ini, orang mulai melihat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bersyukur juga karena meningkatnya jumlah orang yang membaca Alkitab. Ini melalui beberapa kajian. Orang yang dulunya tidak berminat untuk membaca Alkitab, dan sekarang mereka mulai berminat untuk membaca Alkitab. Dan hubungan dalam keluarga semakin intim. Ya, bapak-bapak yang dulunya tidak pernah memasak, ya, dan ibu-ibu rasa senang karena bapak-bapak selalu berada di rumah dan sebagainya. Jadi banyak alasan sebenarnya untuk kita mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini. Jadi kita juga harus mengucap syukur karena ini merupakan kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau Allah mengizinkan hal ini terjadi, ya kemungkinan karena manusia selama ini kurang mengucap syukur. Jadi sekarang ini sebagai orang Kristen, ya kita harus memikirkan ayat ini untuk kita mengucap syukur dalam keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Harap kita berhenti panik, berhenti tegang, tapi kita mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa Allah tetap kontrol keadaan, Allah tetap mengetahui, dan juga Allah ada maksud yang begitu indah di dalam keadaan yang sedang kita alami pada saat ini. Nah, jadi renungan yang saya kongsikan untuk kita sampai di sini. Jadi kita haruslah mengambil masa ini untuk merenungkan apakah selama ini kita yang bersyukur dalam hal-hal yang baik, tapi kita tidak bersyukur dalam hal yang buruk. Jadi dalam kesempatan ini kita melihat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ini adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seimbanglah dalam hal kita mengucap syukur dalam hal yang baik, dan juga mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik.